Shalom sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Apapun yang sedang sahabat Petra alami dan rasakan, kiranya tidak menjadi penghalang kita untuk tetap mengasihi orang lain. Bagaimana kabar sahabat Petra pagi ini? Semoga semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan bahagia. Pagi ini sahabat Petra, di hari Selasa tanggal 10 Mei 2022, Embun Pagi kembali bersama dengan saya, Pendeta Hesti Murwasari, dari Gereja Kristen Jawa Rewulu. Hari ini di Embun Pagi kita akan merenungkan tema renungan tentang awal penganiayaan. Mari, sebelum kita beraktivitas di hari ini, kita tambah bekal kita segarkan diri kita dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita memohon berkat Tuhan sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tidak ada kata yang dapat menggambarkan bagaimana agung dan besarnya cinta kasih Tuhan yang tercurah di dalam kehidupan kami. Setiap bagian kehidupan kami Tuhan hadir. Setiap hembusan nafas kami Tuhan ada, beserta dan memberkati kami. Kami bersyukur Tuhan atas besarnya anugerah Tuhan ini yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami pun pagi hari ini bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan agar kami memasuki hari baru. Kami mengalami pengalaman yang baru di hari ini. Dan saat ini Tuhan, pagi ini sebelum kami melanjutkan aktivitas, kami mengawali hari ini dengan menambah bekal bagi kekuatan jiwa kami melalui firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus berkarya dalam kami, memberi kami terang, memberi kami hikmat, menjauhkan kami dari segala sesuatu yang jahat yang mengganggu kami, sehingga kami dimampukan untuk mendengar, merasakan firman Tuhan, menanamkannya dalam hati kami, serta dapat menjadi penerang bagi arah jalan hidup kami. Kami memohon Roh Kudus memberkati kami, supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami mengakui keterbatasan kami Tuhan, yang sering kali terjatuh dalam dosa. Karena itu dengan rendah hati kami memohon pengampunan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Sahabat Petra dimanapun berada, hari ini kita akan memperhatikan firman Tuhan yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ketiga. Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ketiga. Saya akan membacakan bagi kita semua yang demikian. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam.
Sekali lagi akan saya bacakan. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Demikian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ketiga. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan dan juga melakukan firman Tuhan. Sahabat Petra yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tema hari ini adalah awal penganiayaan. Melalui bacaan yang ada dalam Kisah Para Rasul 4, Lukas dengan tegas menyatakan bahwa penganiayaan para rasul diprakarsai oleh orang-orang Saduki. Siapa sebenarnya orang-orang Saduki ini? Mereka adalah golongan elit yang kaya, yang mempunyai sejumlah alasan untuk menolak ajaran para rasul. Mereka tidak menantikan datangnya Mesias. Mereka juga menolak hal-hal supernatural. Mereka menyangkal adanya kebangkitan orang mati. Oleh karena itu, orang-orang Saduki ini menjadi sangat gusar akan kesaksian para rasul tentang Yesus. Mereka sangat marah karena Petrus dan Yohanes mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Jelas, hal ini berbeda dengan apa yang mereka pahami. Sehingga mereka menganggap para rasul ini sebagai penghasut. Kemudian mereka menangkap dan menyerahkan Petrus serta Yohanes ke dalam tahanan. Inilah penganiayaan awal yang dialami oleh Petrus dan Yohanes dalam melaksanakan tugas pekabaran Injil sesudah Yesus tidak ada lagi bersama dengan mereka. Petrus dan Yohanes keesokan harinya kemudian diperhadapkan pada sidang di hadapan Mahkamah Agama seperti ketika mereka menangkap Yesus. Mereka diinterogasi dengan pertanyaan yang lugas. Mereka bertanya, dengan kuasa mana atau dalam nama siapa kamu melakukan hal itu? Dan Petrus pun dengan tegas dan tanpa ragu menjawab, dalam nama Yesus orang Nazaret. Mendengar jawaban itu, orang-orang di persidangan pun berunding dan kemudian memutuskan untuk mengancam dan melarang Yohanes serta Petrus untuk mengajar atau berkhotbah dalam nama itu. Mereka memerintahkan Yohanes dan Petrus untuk tidak lagi mengajar dalam nama Yesus. Nama yang mereka sendiri pun segan untuk mereka sebut. Tetapi para rasul menolaknya dengan tegas. Mereka menjawab bahwa mereka lebih memilih untuk lebih taat kepada Allah. Hal ini berarti mereka akan tetap mengajar
mereka akan tetap mengabarkan firman Tuhan seperti pada mulanya. Sidang semakin mengecam dengan keras jawaban para rasul. Namun pada akhirnya mereka melepaskan, karena ternyata sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka. Dan mereka pun juga takut akan orang banyak yang memuliakan Allah. Orang-orang yang telah menerima ajaran para rasul ini. Inilah awal penderitaan yang dialami para rasul, dan mereka melewatinya dengan baik. Sesudah pulang dari persidangan, para rasul kemudian pulang menjumpai teman-teman mereka. Mereka menceritakan semua peristiwa yang mereka alami, dan kemudian mereka berdoa bersama. Sahabat Petra, ternyata para rasul tidak hanya berani bersaksi, tetapi sekarang mereka juga berani berdoa. Peristiwa Pentakosta yang telah mereka alami sungguh memberikan kekuatan bagi mereka. Di dalam doa mereka menceritakan apa yang telah mereka alami kepada Allah. Mereka mengakui bahwa Allah lah yang berdaulat atas hidup mereka. Mereka berserah penuh kepada kedaulatan Allah, dan mereka pun memohon untuk diberikan keberanian dalam memberitakan firman, kemampuan untuk menyembuhkan orang dan melakukan tanda serta mujizat. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Dan mereka menjadi berani memberitakan firman Tuhan. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan hari ini adalah sepenggal kisah penderitaan yang dialami para rasul dalam melakukan tugas panggilan mereka. Masih ada banyak tantangan serta penderitaan lain yang harus mereka alami dalam mengabarkan firman. Bahkan ada di antara mereka yang harus mati karena tugas panggilan ini. Kisah hari ini kiranya dapat menjadi penambah kekuatan bagi kita untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi penderitaan hidup. Seperti para rasul yang berani memilih lebih taat kepada Allah, walau dengan ketaatannya ada penderitaan yang harus mereka tanggung. Demikian pula hendaknya kita. Hendaknya kita memiliki keberanian yang serupa, yaitu keberanian untuk lebih memilih taat kepada Allah, walau terkadang dengan ketaatan kita membuat hidup kita terasa berat. Karena ketika taat kepada Allah, seringkali kita harus mengingkari keinginan kita sendiri, dan kita harus memikul salib. Namun sahabat Petra, kita tidak sendirian. Ada banyak pengikut Kristus pun harus berjuang dalam ketaatannya. Dan satu hal yang tidak boleh kita lupakan, Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Ia menuntun kita dengan Roh Kudus
agar kita dimampukan untuk menjalani hidup dan melakukan tugas panggilan kita. Sehingga walau ada banyak rintangan, halangan, dan godaan, tetaplah berani setia memilih untuk lebih taat kepada Allah. Amin. Demikian renungan dalam embun pagi saat ini. Dan mari sahabat Petra, kita akan menutup embun pagi hari ini di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan yang Maha Baik, Allah Bapa yang menjadi sumber kekuatan dan cinta kasih dalam kehidupan kami, perkenankan kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa rasa syukur kami karena firman Tuhan yang Tuhan berikan pagi ini menjadi penambah semangat dan kesegaran jiwa kami di dalam melanjutkan tugas panggilan kami. Melalui kisah kesaksian Yohanes dan Petrus di dalam menghadapi penderitaan ketika memilih lebih taat kepadamu, kiranya menjadi inspirasi kami dan penambah kekuatan bagi kami untuk berani memilih lebih taat kepada Tuhan, walau seringkali dengan ketaatan kami ada penderitaan yang harus kami tanggung. Ada keinginan-keinginan diri kami yang harus kami sangkal. Tapi kami percaya Tuhan, kami tidak sendirian. Dengan pengikut Kristus lainnya pun, mereka sedang berjuang dengan kesetiaan mereka. Dan satu hal yang menjadi kekuatan kami Tuhan, bahwa Tuhan tidak membiarkan kami sendiri. Tuhan menuntun dan menguatkan kami dengan Roh Kudus Tuhan. Ini kami Tuhan, utus kami dan perlengkapi kami, mampukan kami, supaya kami memiliki keberanian untuk taat, setia kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Baik, pagi ini pun kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Ketika kami mulai beraktivitas pada pagi ini sampai malam nanti, kami serahkan aktivitas kami ke dalam tuntunan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk bersekolah dengan baik, bekerja dengan baik, beraktivitas dengan baik, berpelayanan dengan baik, dan tentunya kami tidak lupa untuk membagi berkat kepada orang-orang di sekitar kami. Pimpin Tuhan, agar hari ini kami dapat belajar untuk semakin bersyukur dan semakin taat kepadamu. Inilah doa syukur dan permohonan kami Tuhan. Kami menyadari ada banyak hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, karena itu kami memohon pengampunan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan sumber kekuatan hidup, kami berdoa dan berserah. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian sahabat Petra, embun pagi hari ini. Perkenankan saya Pendeta Hesti Murwasari dari Gereja Kristen Jawa Rewulu untuk mohon pamit. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat, tetap sehat. Tuhan memberkati.